Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wal muhtaramat. Hadirin para alim, para ulama, para muallimin, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Muharram, wabil khusus beliau sebagai Pak Ketua Bapak Haji Ibnu Purna. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur, dan seluruh tim kepengurusan DKM Masjid Al-Muharram dan juga para petugas sholat tarawih dan sholat isya. Kita doakan semuanya sehat walafiat, berkah rezekinya berlimpah, dan para bapak, ibu, jamaah semuanya yang insya Allah selalu kita doakan senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dan dimudahkan segalanya di dalam bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa malam ini kita memasuki malam Ramadan, malam tarawih. Insyaallah yang ke-14. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa sebanyak 13 hari. Semoga ibadah kita, baik puasanya, tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya maupun sedekahnya dan ibadah-ibadah yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibu bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, karena hanya di bulan suci Ramadan sajalah ibadah itu sangat-sangat dimaksimalkan. Karena Ramadan adalah bulan yang istimewa. Beribadah di bulan suci Ramadan berbeda dengan beribadah yang ada di bulan selain Ramadan. Beribadah sholat wajib akan dilipat gandakan hingga 70 kali lipatnya pahalanya. Ibadah sholat sunnah seperti kita tarawih itu akan dinilai sebagaimana ibadah yang wajib. Itulah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, sehingga dikatakan bulan berkah, bulan yang penuh rahmat. Jadi dalam bulan suci Ramadan lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar yang nilainya bagaikan 1000 bulan ketika kita beribadah di malam itu. Dan ini tidak terjadi di bulan-bulan lain ibu bapak, kecuali di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi orang yang sabar, orang yang disiplin. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka Ramadan dikatakan bulan penuh berkah, bulan yang penuh kenikmatan dan penuh rahmat. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Ketika datang bulan suci Ramadan ibu bapak, pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghuliqati abwabun nar, pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa sufidati syayatinu, dan setan itu diikat ibu bapak.
Namun jangan salah paham, setan-setan itu diikat bukan berarti Ramadan kagak ada setan. Tetapi di dalam bulan Ramadan, karena umumnya umat Islam beribadah pagi hingga sore, mereka menahan hawa nafsunya, mereka taat kepada Allah. Di malam harinya umat Islam melaksanakan ibadah, sholat sunat tarawihnya, tadarusnya, sahurnya, sehingga setan sulit untuk memasuki celah-celah manusia, khususnya umat Islam, untuk menggoda. Itulah makna daripada kenapa setan itu diikat kakinya atau diikat sehingga tidak bisa bergerak apa-apa, karena umat Islam dalam hal ini menahan hawa nafsunya untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu surga dikatakan dibuka. Itu artinya bahwa umat Islam semua berlomba-lomba, berbondong-bondong ingin meraih keberkahan, ingin meraih pahala di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang istimewa. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya orang yang maksiat, saya kira di bulan Ramadan ini bagi umat Islam sangat-sangat minim sekali, karena mayoritas umat Islam mereka semua semangat untuk melaksanakan ibadah. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan ini kita sebagai umat Islam diwajibkan, diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Oleh karena itu, puasa adalah ibadah yang istimewa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menilainya. Dan puasa itu adalah ibadah rahasia pribadi kita dengan Allah, orang lain tidak tahu. Walaupun di luar rumah mungkin penampilan kita seperti orang puasa, pura-pura lemes, pura-pura loyo, pura-pura kagak minum, kagak makan, tetapi bisa saja mungkin di dalam kamar, di dalam rumah kita mungkin bisa makan, kita mungkin bisa melakukan pelanggaran. Maka puasa adalah yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagaimana untuk hadiah keistimewaan bagi mereka yang mau ikhlas berpuasa karena Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orangnya, umat Islam yang melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan karena Allah, karena ikhlas ingin mencari ridho Allah, maka mereka akan diberikan ampunan dari dosa-dosa yang telah lewat, dan mereka akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun walaupun bulan Ramadan penuh berkah, penuh daripada rahmat, penuh dengan pahala, tetapi hadirin, di dalam berpuasa ini memang pahalanya berlimpah. Memang orang berpuasa itu akan diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mereka yang mendapat jaminan masuk surga. Tetapi ingat hadirin, puasa itu ada dua hal yang bisa membatalkan. Kalau yang membatalkan secara syariat, yang bisa membatalkan secara fikih kita tahu, diantaranya makan minum di siang hari, bersenggama walaupun dia suami istri di siang hari, itu secara syariat memang batal. Tapi kadang-kadang hadirin, ada yang lebih berat, karena yang bisa membatalkan puasa bukan hanya secara syar'i. Kalau secara syar'i ba'da Syawal kita cukup dengan mengqadha, tetapi manakala batal pahalanya itu kita hanya dapat haus, lapar. Sebagaimana Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal atsu wal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa ibu bapak cuma dapat lapar, cuma dapat haus, dapat lemesnya doang, tetapi masya Allah pahalanya nol. Gara-gara apa ibu bapak? Gara-gara dia melakukan perilaku yang bisa menggugurkan atau membatalkan pahala puasa kita. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengatakan khamsun yuftirna asyama, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya orang berpuasa
puasa ibu bapak, ini yang perlu kita hati-hati, sehingga ketika kita mempertahankan 5 ini, akhlak kita semakin bagus, akan menjadi wujud hamba-hamba yang muttaqin sebagaimana tujuan puasa. Apa itu ibu bapak yang bisa membatalkan pahala puasa kita? Yang pertama adalah al-hibatu, hibah. Hibah kita tahu, ngomong-ngomongin orang, orangnya kagak tahu, tetapi jikalau mereka dengar sakit hati. Hibah itu membenci orang, ngerasain orang ibu bapak. Karena ketika orangnya tahu, pasti mereka akan benci, akan menimbulkan permusuhan. Secara sosial, hibah menjadikan kita dengan kawan kita, dengan tetangga kita makin tidak rukun, makin bermusuhan. Nah, agama menganggap bahwa hibah, membenci orang lain, itu juga bisa membatalkan puasa hadirin. Yang kedua ibu bapak, an-namimah, adu domba. Mengadu domba itu adalah mengadu di antara 2 teman kita, 2 saudara kita, mencela-mencela, ikut sana ikut kemari. Ternyata dia ngompor-ngomporin orang, kelihatannya dia membela kita, tetapi hanya di depan kita saja. Makanya adu domba itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Walaupun secara syar'i puasa kita sah, tetapi kan manakala kita dalam kondisi puasa, kita punya perilaku an-namimah, mengadu domba, batal pahalanya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah al-kadzib, berbohong. Dengan berbohong, orang tidak akan memberikan kepercayaan kepada kita. Dengan berbohong akan menimbulkan permusuhan, karena kejujuran sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Maka jangan sekali-kali kita dalam kondisi puasa adalah bohong dengan siapapun hadirin. Yang keempat, yang pertama tadi adalah al-ghibah, menggunjing orang. Yang kedua an-namimah, mengadu domba. Yang ketiga berbohong dan berdusta. Dan yang keempat adalah an-nadhru bisyahwah, melihat sesuatu tapi dengan syahwat. Ada perempuan lewat, kita pelototin terus. Ada perempuan lewat, kita pandengin terus, sehingga menimbulkan syahwat. Masya Allah hadirin, bisa menimbulkan yang namanya batal pahalanya puasa, karena ibadah kita dengan Allah tidak khusyuk, ya, terganggu kekhusyuan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, yang bisa membatalkan daripada pahalanya berpuasa adalah al-yaminu al-kadzibah, bersumpah dengan kedustaan. Berani bersumpah tetapi bukan karena kebenaran, berani bersumpah tetapi membela, ya, demi uang, tetapi dia sebenarnya orang yang bohong. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita takutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi alam yada' fi ta'amihi wa syarabihi atau ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapapun orangnya, orang Islam yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang kotor, tidak bisa meninggalkan perbuatan yang buruk ketika dia mengerjakan puasa, falillahi falaisa lillahi hajatun. Allah gak butuh ibu bapak puasanya kita yang cuma meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kalau kita tidak bisa meninggalkan perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, kata Rasulullah, Allah gak butuh puasanya kita. Karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, dalam rangka membentuk perilaku yang solih, perilaku yang baik, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah puasa kita secara syar'i sah, sudah bisa menahan lapar, menahan haus, gak makan, gak minum, gak bersenggama di siang hari. Mudah-mudahan kita bersama-sama menguatkan agar betul-betul puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, membentuk akhlak kita yang baik, pahalanya tidak kosong. Ya, kita sudah lemes, kita sudah haus, kita sudah loyo demi Allah, demi mendapat ridhonya, tetapi pahalanya juga dapat. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin ibu bapak jamaah sekalian,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sedikit kultum mudah-mudahan membuat motivasi kita terus beribadah ikhlas karena Allah, terus semangat. Ramadan kita masih setengah bulan lebih, kita berdoa semoga Allah memberikan kesehatan kita, memberikan panjang umur kita semuanya, sehingga kita akan mendapatkan Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.